Dari elektrokimia, dan ini adalah bagian atau part 4. Potensial sel dapat digunakan untuk meramalkan apakah suatu reaksi itu bisa spontan atau tidak, di mana delta G atau perubahan energi bebas Gibbs itu adalah ukuran kerja maksimum yang dapat diperoleh dari suatu reaksi kimia. Kerja itu disuplai oleh aliran muatan listrik yang dibuat oleh potensial sel. Jadi dua persamaan ini kalau kita gabung itu akan diperoleh ini. Jadi delta G itu sama dengan min jumlah elektron yang ditransfer dikali tetapan Faraday. Di sini ada tetapan Faraday dikali potensial sel. Ingat kembali untuk delta G dia itu negatif, berarti dia reaksinya spontan. Selanjutnya hubungan antara perubahan energi bebas Gibbs standar dengan nilai tetapan kesetimbangan atau nilai Kc. Sini ada Kc, dan juga ada potensial sel standar. Jadi hubungan ketiga ini saya lebih suka dalam bentuk begini. Jadi ini saya tulis penurunannya, mungkin bisa dilihat lebih detail, nanti saya akan share PDF-nya. Tapi menurut saya dalam bentuk seperti ini kita akan lebih mudah mengingat. Jadi ini adalah hubungan antara ketiga parameter. Jadi ada potensial sel, energi bebas Gibbs standar, kemudian ada tetapan kesetimbangan. Kita coba masuk ke contoh ya. Untuk reaksi berikut, tentukan nilai perubahan energi bebas Gibbs standar dan tetapan kesetimbangannya. Ditanya delta G. Nah, ini kan kita punya informasi ada ini ya, potensial sel, kemudian ditanya delta G. Jadi kita bisa pakai rumus yang ini, min NF potensial sel standar. Jadi kita tinggal masukkan di rumusnya yang ini. Nah, di sini dilihat yang paling mudah untuk melihat jumlah elektron itu adalah dari oksidasi Cl- menjadi Cl2. Di sini melibatkan 2 elektron. Jadi kita tinggal masukkan N-nya itu adalah 2 elektron, F-nya adalah konstanta atau tetapan Faraday, dan potensial selnya ini sudah diketahui dari soal. Jadi tinggal masukkan aja. Kita dapatkan min 61,8 kJ. Berikutnya dia tanya tetapan kesetimbangannya. Jadi gimana kita pakai? Di sini ada Kc, di sini ada delta E. Jadi kita kalau mengacu di sini kita bisa pakai rumus yang ini ya, RT per NF ln K. Nah, yang ditanya K-nya. Jadi tinggal diturunkan aja, tapi rumusnya sama. Kita dapatkan angka 7 kali 10 pangkat 10. Jadi saya sarankan ingat aja 3 rumus ini. Untuk hubungan potensial sel, perubahan energi bebas Gibbs standar, dan tetapan kesetimbangan. Oh ya, jangan lupa kita pakai R-nya itu 8,314. Ini karena kita pakainya joule. Nah, di sini 0,320 volt itu, ini satunya volt, tapi volt itu 1 volt itu sama dengan 1 joule per kolom. Ya, jadi melibatkan joule di sini. Nah, di bab termodinamika kita sudah mempelajari hubungan antara perubahan energi bebas dan hasil bagi reaksi, dan juga hubungan antara potensial sel. Gabungan kedua persamaan ini akan menghasilkan persamaan Nernst, yaitu potensial sel sama dengan potensial sel standar dikurangi RT per NF ln Q. Jadi ini rumus yang akan umum kita gunakan untuk mendeskripsikan hubungan antara delta G dan hubungan konsentrasi dan juga potensial sel.
contohnya. Jadi kita lebih baik ke contoh aja. Jadi untuk lebih mudahnya kita lihat, andaikan sel galvani dibuat berdasarkan 2,5 reaksi berikut, tentukan potensial sel ketika Ni2+ sekian ya molar dan Cr3+ sekian molar. Jadi di sini muncul konsentrasi. Nah, analisanya adalah bahwa kita harus tahu mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Jadi nilai potensial sel standar Ni2+, kalau dilihat ya, ini lebih besar daripada yang Cr3+. Nah, berarti kalau lebih besar maka Ni2+ ini adalah agen oksidator kuat. Berarti dia sendiri mengalami reduksi. Berarti sisanya berarti mengalami oksidasi. Jadi Cr3+ itu persamaannya kita balik. Ini kita balik, totalnya dapat dilihat di sini. Nah, kita harus lihat di sini kita harus melakukan ini karena kita harus tahu berapa elektron yang terlibat. Jadi N-nya mau kita cari. Di sini kita lihat ada 6 elektron ya yang terlibat. Sekali lagi, yang nilai potensial reduksi standar lebih besar, dia itu berarti agen oksidator kuat. Dia sendiri mengalami reduksi. Jadi jawabannya kita pertama tentukan nilai potensial sel standar. Nah, jadi di sini zat yang tereduksi itu dikurangi yang teroksidasi. Kemudian tentukan potensial sel dengan persamaan Nernst. Nah, ingat kembali sebelumnya bahwa kita melibatkan 6 elektron ya di sini dari persamaan sebelumnya. Ini melibatkan 6 elektron. Kemudian nilai potensial sel standar diperoleh dari tahap pertama ya. Kita dapatkan 0,49. Jadi masukkan lagi di sini, kita dapat angka 0,44 volt. Contoh lainnya adalah reaksi timah dapat dituliskan sebagai berikut. Ditanya apakah reaksi akan spontan jika A. Sistem keadaan standar, B. Pada pH 2, C. Pada pH 5. Jika konsentrasi SN2+, 1 molar, tekanan H2 itu 1 atm. Jadi kita lihat dulu pada keadaan standar, hubungan potensial sel yang mengalami reduksi itu dikurangi yang mengalami oksidasi. Ya. Dan ketika potensial di atas 0, otomatis dia akan spontan. Jadi kalau misalnya potensialnya ini positif, ini kalau ini positif, berarti kan kita akan dapatkan delta G-nya ini negatif ya. Berarti dia spontan. Kita bisa bilang bahwa pada keadaan standar ini reaksinya spontan. Ditanya ketika pH 2 bagaimana, maka masukkan ke persamaan Nernst. Di sini pH 2 berarti konsentrasi H plusnya adalah 10⁻². Dan ini kuadrat karena dia koefisiennya 2. Nah, ternyata hasilnya positif yang berarti spontan. Pada pH 5 bagaimana? Sama aja, kita tinggal masukkan 10⁻⁵. Kemudian di sini kita dapatkan hasilnya negatif. Jadi beda ya dengan hasil yang pada pH 2. Kalau negatif potensial selnya, maka delta G-nya yang akan positif, berarti reaksinya tidak spontan. Penentuan konsentrasi dari pengukuran potensial sel. Jadi untuk menentukan konsentrasi, ini ada soal ya, untuk menentukan konsentrasi ion tembaga 2 dalam sampel air. Disiapkan sistem sel galvani terdiri dari elektroda perak. Jadi ada elektroda perak dicelupkan ke dalam larutan AgNO3 0,225 molar, dan jadi di tempat lain ada elektroda nih. Elektroda kedua yaitu elektroda tembaga. Dia celupkan ke dalam larutan sampel air. Hasil pengukuran potensial memberikan nilai 0,62. Jadi positif. Elektroda tembaga teramati mengemban muatan negatif sehingga ditempatkan sebagai anoda. Yang ditanyakan tentukan konsentrasi ion tembaga 2 dalam sampel air. Jadi yang penting di sini adalah kita dapat info bahwa elektroda tembaga teramati mengemban muatan negatif sehingga ditempatkan sebagai anoda. Anoda itu mengalami oksidasi. Ya, jadi maka ketika kita menuliskan reaksi sel tembaga ini kan di anoda ya, berarti Cu atau tembaga teroksidasi jadi Cu2+. Nah, tahap kedua ya ini Ag tereduksi
Cu teroksidasi jadi Cu2+, Ag+ tereduksi menjadi Ag. Jadi anoda ini oksidasi ya. Nah, tahap kedua tentukan potensial sel. Nah, jadi reduksi yang mengalami reduksi dikurangi yang mengalami oksidasi. Jika didapatkan angka 0,46. Berikutnya menentukan konsentrasi CO2+ yang dia tanyakan. Nah, ini kita pakai persamaan Nernst lagi. Konsentrasi tadi sudah di konsentrasinya justru ditanya ya. Nah, ini kita masukkan potensial selnya udah dapat dari tahap yang pertama. Di tahap kedua, kemudian ini diketahui dari soal. Tinggal masukkan, kita akan dapatkan perbandingan Cu2+ sama Ag+. Ketika Cu2+ nya itu adalah Ag-nya 0,225, itu masukkan angkanya, kita dapatkan konsentrasi Cu2+. Jadi intinya rumusnya sih itu aja ya, kita bisa tandai bahwa kita mau lihat hubungan potensial sel dihubungkan lagi dengan konsentrasi, itu pakai rumusnya Nernst. Di sini ada contoh yang lain. Ini sel Galvani. Yang dia tanyakan adalah potensial sel pada peningkatan konsentrasi ion dalam kompartemen anoda dengan faktor 10, yang B itu peningkatan konsentrasi ion dalam kompartemen katoda. Dengan pertanyaan A, B ini kita memerlukan pemahaman konsep. Jadi kita harus paham bahwa aliran elektron itu bergerak. Kalau dilihat di sini, dia bergerak dari arah PB ke Ag, berarti Ag itu adalah katoda dan PB itu adalah anoda. Nah, Ag karena katoda dia akan mengalami reduksi dan anoda mengalami oksidasi. Maka persamaan reaksinya itu jadi begini. Ya. Dan kita bisa lihat melibatkan 2 elektron. Maka untuk menjawab pertanyaan A, jika anoda mengalami kenaikan faktor 10. Nah, anoda di sini adalah yang mengalami oksidasi. Jadi yang PB, maka kita lihat dari persamaan ini PB-nya 10 kali. Tinggal masukkan nih PB 10 kali. Untuk yang B ditanyakan kenaikan faktor di katoda. Nah, katodanya itu adalah yang mengalami reduksi, yaitu Ag+. Jadi 10 kalinya yang ini. Karena Ag-nya di bawah ya. Demikian untuk